Musa ini dia menyerahkan jabatannya kepada Joshua, Musa diingatkan kembali akan eh, loyalitasnya ya, atau kesungguhan hatinya sebagai pemimpin, dan sebagai pemimpin umat terhadap Tuhan, bagaimana menyampaikan apa sih sebenarnya kehendak Tuhan itu. Nah, kembali lagi Musa mengingatkan bagaimana peraturan-peraturan firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada bangsa Israel untuk dipegang oleh bangsa Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu. Kalau kita lihat dalam Ulangan pasal yang keempat tadi, khususnya ayat 1 dan ayat yang kelima, itu Tuhan sudah nyatakan dan Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Nah, Musa juga mengingatkan kalau mereka tidak mentaati semua perintah Tuhan adalah hal yang sangat-sangat mustahil bangsa Israel dapat menikmati masuk tanah perjanjian, bahkan menduduki tanah di sana, apalagi mendiaminya. Ini adalah yang disampaikan oleh Musa. Artinya mereka harus mentaati semua, tidak terkecuali, bukan memilih-milih, tapi semua secara utuh. Mereka harus mentaati firman Tuhan. Lalu Musa juga mengingatkan lewat bagaimana pemusnahan Tuhan terhadap orang-orang yang mengikuti Baal Peor. Nah, yang mengikuti orang Baal Peor juga adalah umat-umat bangsa Israel sebagian yang mereka tidak sabar, ya. Musa ingatkan kembali, karena hal-hal yang lalu itu bisa terjadi kembali, akan terulang kembali. Dan Musa mengingatkan bahwa dengan orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu dapat menikmati sebenarnya persekutuan itu, dan tentunya akan mengikuti segala perintah-perintah Tuhan. Lalu Musa juga mengingatkan juga agar bangsa Israel juga harus berhati-hati agar tidak melupakan bagaimana Tuhan itu bisa menyatakan kuasanya yang dahsyat. Karena mereka sudah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Musa mengingatkan agar jangan menggantikan apapun bentuk penyembahan itu ya. Membuat bentuk apapun lah, menggantikan Allah dan menyembah. Ini diingatkan kembali. Dilarang keras untuk tidak menyembah selain Allah atau Allah Tuhan. Karena Tuhanlah yang sebenarnya telah memilih bangsanya untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, Musa juga kalau kita lihat di perikop yang pertama ini, seorang pemimpin itu harus siap ketika harus menyerahkan jabatannya kepada orang lain. Karena udah ada, harus mempersiapkan penerusnya. Sebenarnya Musa udah lihat siapa kira-kira penerusnya. Dan Musa melihat ada sosok ini pada Joshua. Nah, sebenarnya Tuhan juga ingin setiap orang itu ketika memasuki situasi dan tempat yang baru, ya, harus ada, dipersiapkan, melatih. Ini makanya kita ada pemilihan pegawai-pegawai jemaat yang baru. Ada orang yang baru, ada orang yang lama. Kalau masih yang lama, mungkin belum saatnya. Ya. Kalau ada yang baru, berarti sudah ditempatkan untuk dia lebih belajar untuk apa? Untuk menerima tanggung jawab. Dalam pelajaran kita hari ini juga, Musa ini sangat luar biasa. Sosok Musa ini ya. Bagaimana Musa menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak ada sakit hati, ya. Walaupun dia tidak diperkenankan masuk, tetapi ia mengingatkan kepada bangsa Israel. Kejadian masa lalu itu bisa terulang kembali. Dan Musa selalu ingatkan, hati-hati. Hati-hati, jangan kamu jatuh. Jangan kamu menyembahi orang yang lain. Karena Musa tahu, sangat tahu kelemahan bangsanya sendiri. Musa sangat mengerti, bahkan Musa sangat memahami. Lalu berikutnya, di Ulangan pasal yang keempat ini,
kita dapat melihat bagaimana belas kasihan Tuhan. Dan belas kasihan Tuhan itu Tuhan nyatakan lewat kasih dan keadilannya. Dan kasih Allah ini tetap dinyatakan meskipun ini dia, bangsa Israel melakukan kesalahan yang fatal. Khususnya ini dia, dalam kasus membunuh sesamanya. Kalau kita lihat tadi yang kita baca, ini menarik nih. Bagi mereka yang melakukan pembunuhan tanpa unsur kesengajaan, ada kasih karunia yang Tuhan masih berikan. Sebelum proses peradilan dilaksanakan, ini menarik ini, disediakan tempat untuk melarikan diri. Daripada apa nih? Penuntut-penuntut. Tuhan sudah tunjukkan ini kota tempat yang mereka dapat diami. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, keadilan tetap ditegakkan, tetapi masih ada belas kasihan Allah. Kalau kita lihat apa sih kota-kota yang dipilih, Ulangan ayat yang 43 tadi ya, kota Beser di dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramut di Gilead untuk orang Gad dan orang Golan di Basan, dan untuk orang Manasye. Nah, ada beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa apa sih makna rohani dari 3 kota ini katanya. Ini sebenarnya merujuk kepada Tuhan. Yang lebih penting, ini menurut pemikiran mereka, yang lebih penting apapun sebenarnya alasannya adalah itu adalah satu tindakan kejahatan, nggak boleh saling membunuh. Tapi di situ kasih dan keadilan Tuhan itu harus tetap ditegakkan. Nah, ini adalah rangkaian hukum Taurat yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Dan hal ini harus diperhatikan serta dilakukan di tanah perjanjian. Karena hal ini menjadi satu peringatan dan harus dilakukan serta dilakukan di tanah perjanjian. Dan ini mengingatkan bagi bangsa di daerah-daerah sekitar itu, ya, mereka masih dalam lindungan Tuhan. Jadi Tuhan sebenarnya ingin agar setiap orang yang berbuat dosa, yang berbuat salah, ini mendapat kesempatan untuk menyadari kesalahannya, lalu meninggalkan. Tuhan kasih kesempatan untuk menyadari dan meninggalkan setiap kesalahannya. Nah, kalau orang tersebut harus menanggung akibat daripada kejahatannya, maka itu harus dilakukan di dalam konsep keadilan Tuhan. Jadi nggak main hakim sendiri. Ini yang terjadi, main sembarang-sembarang bunuh kan? Main hakim sendiri. Nah, Tuhan menuntut kembali untuk kita menerapkan akan hukum-hukum yang Tuhan sudah berikan dimanapun kita ditempatkan. Nah, jadi artinya apa yang kita baca memang betul ya. Setiap orang harus menanggung setiap kesalahannya, baik sengaja pun tidak. Tapi selalu ada aspek kasih karunia dan keadilan. Nah, inilah yang ditunjukkan Tuhan juga sebenarnya. Kasih yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan bagi umatnya tercermin hingga sekarang ini. Yang seharusnya manusia itu mati kekal, tetapi selalu masih ada kasih karunia yang Tuhan berikan. Tapi kasih karunia ini bukanlah murahan. Walaupun cuma-cuma bukan murahan. Kita terima dengan penuh sukacita dan kerendahan hati untuk merubah sikap kita. Nah, ini dia. Jadi ini menarik, pelajaran ini dalam Ulangan pasal yang keempat. Musa ingatkan kembali. Karena ini dia, ada peribahasa. Keledai aja nggak pernah jatuh di lubang yang sama. Tapi manusia sering jatuh di lubang yang sama. Kejadian ini, kenapa selalu diingatkan kembali? Karena manusia sering jatuh di dosa yang sama. Musa ingatkan kembali kepada bangsanya. Supaya menjaga akan kemurnian bangsa. Bahkan mentaati akan setiap firman Tuhan, mentaati akan hukum-hukumnya, supaya kita bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Secara rohani kita pun demikian. Apa yang kita tunduk? Masuk dalam kerajaan surga, Yerusalem yang baru. Untuk sampai ke sana adalah hal yang mustahil kalau kita tidak mentaati hukum Tuhan, mentaati firman Tuhan, mengikuti segala ketetapan-ketetapannya adalah mustahil. Seperti Musa yang sampaikan kepada bangsa Israel modern kita seperti sekarang ini, Tuhan juga menyampaikan hal yang sama.
untuk kita tetap mentaati setiap firman Tuhan, hukum dan perintahnya. Bahkan kasih bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kasih kepada sesama. Dan setiap kesalahan-kesalahan kita lakukan, pasti ada apa? Akibatnya. Tapi selama masih ada kasih Tuhan, kasih karunia, pasti akan selalu ada pengampunan. Jadi malam hari ini, biarlah gambaran malam hari untuk mengingatkan kita untuk selalu mentaati akan firman Tuhan, supaya kita bisa masuk dalam tanah Kanaan atau tanah surgawi yang tentunya kita tumbuh.